udah ini ya, udah merekam belum? Udah tertera di layar kamu belum? Udah, Bu. Nah, oke. Nah, jadi bedanya jurnal nasional biasa dengan jurnal nasional akreditasi. Kalau jurnal nasional biasa itu punya ISSN, ya. Kalau jurnalnya tidak ada ISSN, maka itu kita namakan sebagai jurnal lokal. Lalu apa bedanya dengan jurnal nasional akreditasi? Jurnal nasional akreditasi selain dia memiliki ISSN, dia juga punya sertifikat akreditasi. Contohnya bagaimana? Nah, Ibu contohkan sekarang. Karena bidang kita bidang pendidikan, maka kamu wajib carinya yang bidang pendidikan ya, tema jurnalnya. Nggak boleh ke jurnal di luar bidang pendidikan. Karena biasanya akan ada tema dari jurnal itu yang harus kita patuhi. Gerbang utamanya supaya lolos di jurnal itu adalah tema dari jurnal itu harus sesuai dengan tema artikel yang kita usung. Sekarang misalkan ya, contoh jurnal apa? Misalkan OJS aja dari jurnal UNJ ya. Kita akan buka laman jurnal UNJ. UNJ punya portal jurnal, nama websitenya adalah journal.unj.ac.id. Ini nanti biar bisa Anda pakai, Anda buat jadi sumber referensi bacaan. Tetapi yang harus Anda ingat, ketika target kita itu adalah jurnal internasional, maka tidak boleh ada satupun referensi di manuskrip Anda ambil dari bahasa Indonesia. Jadi maaf ya, nanti akan Ibu coret yang bahasa Indonesia. Istilahnya, kita mau ngirim ke jurnal internasional bereputasi, tapi referensinya ada Indonesia. Sebelum perang tuh kita udah kalah duluan, udah pasti ditolak duluan. Jadi hindarkan hal itu. Bu, saya mau jurnal nasional, misalkan Sinta 3, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau jurnal nasional Sinta 3, silakan boleh referensinya bahasa Indonesia. Tetapi kalau mau bukunya harus bisa kedetek di Mendeley, ya. Oke, kita masuk ke sini dulu, pelan-pelan lah. Ini ada portal jurnal dari UNJ. Ada banyak sekali ya. Di sini ada proceeding, ada apa? Ada JPPPF, ada spektra gitu ya. Nah, kita bisa lihat temanya itu dari mana. Ini kan dia membicarakan ini nih. Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta merupakan jurnal bla 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 bla. Nanti kamu bisa baca di sini. Hal pertama kita lihat, mereka semua ini ada ISSN-nya. Ini ada ISBN-nya juga, ya kan? Nggak ada yang nggak ada, berarti semua ini menandakan bahwa jurnal yang ada di portal UNJ sudah menjadi jurnal nasional. Karena semuanya sudah memiliki ISSN. Ya, kecuali kalau nggak ada ISSN berarti dinamakan jurnal lokal saja dia. Nah, sekarang kita mau cek. Kalau berdasarkan di sini, misalkan temanya, oh saya mau masuk ke bidang pendidikan karena PGSD kan. Kita lihat di sini pendidikan apa aja. Misal, oh ini parameter. Parameter itu apa sih? Yuk kita lihat, kita buka sekarang parameter ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nanti setiap jurnal tampilannya beda-beda. Bergantung pada desain grafis dari si pengelola jurnal. Kita sekarang berbicara ada namanya jurnal parameter. Untuk tahu temanya jurnal parameter itu taunya dari mana? Kita baca about-nya, about the journal. Apa sih yang diinginkan dari si jurnal ini? Apa sih temanya dari jurnal ini? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini temanya fokus dan scope. Itu yang kita baca.
Journal of Parameter is an academic journal, ya, publishing. Dia bilang dia berkaitan dengan pendidikan dan instruction. Instruction itu pembelajaran. Dia berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Berarti kalau dia berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, itu bisa kita tuju menjadi sasaran jurnal kita. Lolos yang pertama, ya. Yang keduanya, nanti yang charts ini nggak usah dibaca ini, nanti kamu mumet. Niat, apalagi kalau internasional bahasanya bahasa dolar, berapa pound sterling, udah nggak usah dipikirin. Yang penting kamu nggak menuju $3.000 aja. $3.000 ibu juga nggak punya duitnya. Ini jangan mahal-mahal juga nanti. Makanya minggu depan kamu milih jurnal, dibicarakan dulu ke ibu, dipresentasikan. Nanti jangan sampai kita salah milih arti jurnal juga, ya. Nah, kalau sudah, kita lihat abstracting indexing-nya. Tadi kita sudah lihat ISSN-nya, kita sudah lihat scope-nya, ruang lingkup jurnalnya. Langkah ketiga kita lihat abstracting dan indexing-nya. Jurnal ini sudah terindeks di mana saja, ya. Kalau dia sudah terindeks di Sinta, maka pasti akan ada tertera Sintanya. Kita cek dia. Nah, dari laman OJS ini dia adanya Google Scholar, adanya Crossref, adanya OneSearch, adanya Academic Search, ada PKP, ada Garuda. Berdasarkan hasil ini, dia tidak ada tentang Sinta, maka kita katakan jurnal parameter ini sebagai jurnal nasional biasa, bukan jurnal nasional akreditasi. Ya. Sekarang kita pindah lagi, berarti kalau begitu, parameternya berarti bukan nasional akreditasi. Kita cari lagi sekarang apa nih? Boleh ini, jurnal JPPPF, Pendidikan Fisika. Nah, ISS-nya lengkap. I itu elektronik, ya, apa namanya elektronik. Jadi ISSN-nya untuk jurnal digital itu ada ISSN. PISSN itu maksudnya printed, ya. Jadi jurnal cetaknya dia ada, jurnal elektroniknya dia ada. Kita sekarang lihat ke scope-nya lagi, ke about-nya lagi. Nah, dia scope-nya itu apa? Oh, scope-nya dia penelitian dan pengembangan pendidikan fisika ini masuknya experimental research, class action research, kuantitatif, kualitatif gitu ya, learning evaluation, media learning development. Berarti kalau saya buat pengembangan media, bisa masuk di sini? Bisa jawabannya, karena sesuai dengan fokus and scope of the jurnalnya. Ya, berarti cocok masuk ke temanya. Yang pertama. Sekarang kita lihat indexingnya. Apa ya indexingnya? Nah, indexingnya kelihatan di sini semuanya nanti. Kita bisa lihat semuanya. Ini adalah abstracting dan indexing dari jurnal pendidikan fisika. Ada 2AJ atau 2AJ itu dari indexing dari luar negeri, ya. Ada Google Scholar, ada PKP, ada Crossref, ada BASE, dan ada Sintanya. Kalau ada logo seperti ini, logo Sinta seperti ini, maka apa namanya? Bahwa ini adalah jurnal yang terakreditasi nasional. Taunya dari mana Bu nasional? ACID ini loh. ID ini kan di belakang ID itu kan Indonesia, Akademi Indonesia, ac.id, ya. Oh, kalau begitu dari mana saya tahunya lagi? Sinta akreditasi dari jurnal pendidikan fisika ini masuknya ke akreditasi Sinta berapa? Kita cek sertifikatnya. Biasanya kalau jurnal akreditasi Sinta ada sertifikatnya. Kita cek lagi, baca. Oh, dia terakreditasi peringkat 2. Sampai kapan? Gitu. Lihat lagi, cek lagi. Coba kita lihat nih, akreditasi berlaku selama 5 tahun. Dari tahun 2018 sampai 2023. Berarti ketika kita mengajukan sekarang ini, maka dia masih ada di Sinta 2. Ini boleh menjadi target sasaran. Ya.
Jadi tapi internasional lah, jangan Sinta 2 kita coba ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sebelum Ibu pindah ke berikutnya. Jadi bisa membedakannya ya, jurnal nasional. Nanti Ibu akan berikan daftar jurnal, lalu ada identifikasi, dia itu masuknya ke mana, ya, supaya kamu bisa belajar dulu cara membaca jurnal. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita mau berbicara mengenai jurnal internasional, ya. Jurnal nasional internasional itu apa? Jurnal internasional biasanya ditandai dengan bahasa pengantarnya itu memang dia bahasa Inggris, lalu kemudian reviewernya juga dari berbagai negara, lalu artikel-artikelnya juga berasal dari penulis-penulis dari berbagai macam negara gitu ya. Jadi pada dasarnya internasional dengan internasional bereputasi itu hampir sama kalau dilihat dari ragam penulis serta reviewernya ya. Yang membedakan adalah yang satu terindeks Scopus, yang satu tidak. Nah, kita nggak perlu ke Thomson Reuters, cukup di Scopus saja karena biar fokus, biar kamu nggak pusing ya. Caranya bagaimana kita tahu sebuah jurnal itu jurnal internasional biasa? Oke, misalkan gini, saya mau manuskrip saya masuk ke jurnal internasional biasa deh, nggak jurnal internasional terindeks Scopus karena cukup sulit ya. Kamu bisa search di Google, nanti misalkan educational journal. Nanti kan dia kasih itu ya, ada berbagai macam nama-nama jurnal ya, ada European Journal, ada Journal of Education gitu. Ada jurnal American Educational Research Journal. Nah, ini mana nih yang internasional biasa, mana yang dia bereputasi. Nah, kita contoh misalkan Ibu ambil. Ini namanya American Journal of Educational Research. Ya, ini adalah laman jurnalnya. Dia punya ISSN online maupun printed. Oke, berarti jurnal ini ya, berarti dia sudah memenuhi kaidah sebuah jurnal paling mendasar, harus punya ISSN. Dia juga ada website ya, lalu kemudian sekarang kita mau ngecek aims and scope-nya dulu kita lihat. Jurnal ini dia fokusnya pada apa ya, gitu kan. Oh, ternyata ada banyak sekali, ada academic, ada art, ada early childhood, ada educational technology, ya, ada educational psychology, ada sampai elementary education. Sebenarnya kita bisa masuk ke sini nih, karena dia ada elementary education. Perkaranya sekarang adalah apakah jurnal ini termasuk ke dalam internasional bereputasi? Jawabannya berarti kita harus lihat kemana? Mana yang harus dilihatnya? Sertifikasi. Sertifikasinya ada di lihatnya di mana berarti? Di indexing. Lihatnya di indexing dan abstracting. Sama seperti tadi jurnal nasional. Menunya ada. Ya. Kita lihat di sini. Google Scholar, indeksnya dia. WorldCat, JGATE, CNK, Closetrap. Pokoknya kita semua lihat.
ada nggak tulisan Scopus di sini? Kalau kita berdasarkan ini ya, Ibu kecilin coba. Nggak ada kan? Dia tulisan Scopus ya. Berarti dia bukan jurnal internasional bereputasi. Dia jurnal internasional biasa. Nah, sekarang tahu dari mana, Bu? Berarti kalau kita mau cari internasional bereputasi, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Pertama, sekarang kamu bisa buka websitenya Simago Journal. Nah, ini adalah website yang isinya menunjukkan kepada calon penulis artikel kira-kira apakah jurnal A yang dituju itu sudah masuk jurnal internasional bereputasi atau belum, gitu ya. Misalkan kamu mau nanti membuat manuskripnya tentang apa? Taruhlah misalkan elementary education ya. Kita masukkan di sini. Elementary education. Nah, elementary education kita lihat, cek di sini ada apa enggak. Nah, dia bilang gini, ada International Electronic Journal of Elementary Education, Elementary Education on Online gitu ya. Journal of Elementary Science Education, ini adalah jurnal-jurnal yang menurut si Simago, ini adalah jurnal terindeks Scopus. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita klik, misalkan, kita lihat yang paling atas, International Electronic Journal of Elementary Education. Kita masuk ke sini. Dia akan seperti ini bentuknya, ya. Di sini ada H-index, ini dikosongkan aja deh, kamu nggak usah memusingkan ini, nanti kamu terlalu overload, Ibu. Khawatir kamu pingsan-pingsan nanti selesai mata kuliah ini. Oke, kecil dulu. Nah, oke. Kita lihat di sini dari tahun 2010 sampai 2019 ya. Di 2019 dia ada Q3. Jadi bahasanya sekarang. Kalau jurnal nasional akreditasi itu dia bahasanya Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Jadi Sinta 1 itu peringkat 1, Sinta 2 itu peringkat 2. Sedangkan kalau jurnal internasional bereputasi khusus Scopus, dia bahasanya adalah Q. Q itu kuartil. Q1, Q2, Q3, Q4. Q, kuartil, menunjukkan peringkat 1. Kuartil 2 menunjukkan peringkat 2. Kuartil 3 menunjukkan peringkat 3. Dan kuartil 4 menunjukkan peringkat 4. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini di tahun 2019, jurnal apa tadi namanya, International Electronic Journal of Elementary Education ini dia berada pada peringkat ketiga, ditandai dengan kuartil 3 atau Q3 ya. Nah, kalau begitu sekarang kita pindah ke homepage jadi jurnal ini. Jadi di sini ada kolom information nih ya, ada homepage how to publish in this journal, kita klik homepage, kita pindah ke jurnal yang dimaksud. Nah, ini ada ini. Ya. Ini sudah laman rumahnya tadi jurnal itu. Kita sekarang lihat about-nya. Kita lihat kepada jurnal overview dulu. Kita mau lihat tema scope-nya dia itu bisa apa. Ditulis di sini fokus and scope-nya dia itu berkaitan dengan apa? All area of education on elementary grade. Berarti kita bisa masuk ke sini ya semuanya ya.
Karena sesuai nih dengan skopnya si jurnal. Langkah berikutnya, sekarang kita mau melihatnya apa lagi? Tadi kata Bu Ika, setelah kita lihat skopnya, kita lihat abstracting and indexing-nya dulu. Abstracting and indexing-nya apa ya di sini ya? Oh, ternyata abstracting indexing-nya ada ERIC, ada ProQuest, ya, ada EBSCO, ada Norwegian, ada Academic, ada Scopus di sini. Ketika Anda menemukan kata Scopus di dalam abstracting dan indexing, baik itu di jurnal internasional maupun di jurnal nasional, maka bisa kita katakan itu adalah jurnal nasional yang bereputasi. Oh, berarti dia bagus nih jurnal ini. Gitu kan? Nah, oke, berarti masuk nih. Masuk nih, misalkan ini jadi tujuannya artikelnya si Dewi nih. Saya mau masuk ke IEJII aja nih, gampang. Nah, tapi tidak semudah itu. Kita sekarang ngecek lagi, ya. Kita ngeceknya kemana? Kita buka laman scopus.com. Oke, ada laman Scopus, ya. Ada author search, ada sources. Kamu klik sources, ya. Nah, sekarang kita mau tahu apakah benar katanya Sisi Mago tadi bahwa yang namanya International Electronic Journal of Elementary Education ini masuk Scopus. Setelah dilihat di laman jurnalnya, ini juga ada Scopus. Nah, apakah benar itu tertera di dalam websitenya si Scopus sendiri? Kita masukkan itu. Copy paste saja. Ya, kita copy paste-kan, lalu kemudian kita letakkan. Kita pilih title, itu judul jurnalnya ya. Kita masukkan ke sini, lalu kita find sources. Oh, ternyata ada nih, gitu kan? Nih, ada internasional. Ketika Anda mengetikkan nama jurnal itu, dan itu keluar di dalam sini, itu menandakan bahwa dia ada di dalam Scopus benar. Dia belum putus, belum diputus sama Scopus, ya. Tapi kita nggak boleh percaya begitu aja. Sekarang kita klik. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. International Electronic Journal of Elementary Education, Scopus coverage-nya, tahun jangkauannya tahun berapa aja? Ternyata tahunnya cuma 2009 sampai 2020. Berarti menandakan apa? Di tahun 2021 dia sudah tidak lagi menjadi jurnal internasional terindeks Scopus. Berarti gagal. Cari lagi yang lainnya. Nah, gitu. Jadi jangan main percaya aja nanti ya. Setiap itu dicari. Lalu kemudian gini, kalau ada pertanyaan. Tadi kata Bu Ika, jurnal nasional juga bisa ya Bu terindeks Scopus? Bisa. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Satu jurnal Indonesia, tapi dia terindeks Scopus. Oke, ini ada jurnal Cakrawala Pendidikan. Ini jurnalnya punyanya kampus UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi dia berada pada Sinta 1, terakreditasi 1.
jurnal nasional ketika dia berada pada Sinta 1 atau terakreditasi 1, maka itu menunjukkan dia ini adalah jurnal internasional terindeks Scopus. Berarti kinerjanya sangat bagus sekali, gitu ya. Taunya dari mana? Kita lihat. Sertifikatnya ada 2. Ada sertifikat yang ini, ada sertifikat yang bawah. Kita lihat sertifikat yang ini ya. Lihat, peringkat 1. Ketika ada tulisan peringkat 1, maka dia Scopus. Dan Ibu izinkan kamu masuk ke dalam jurnal ini. Gitu ya. Tapi tetap aja literaturnya nggak boleh bahasa Indonesia. Tetap harus bahasa Inggris. Karena dia ini adalah jurnal internasional bereputasi. Meskipun ya yang menerbitkan adalah kampus dari Indonesia. Begitu kira-kira ya. Nah, sekarang tugasmu supaya kamu paham gitu ya, apa bedanya antara jurnal nasional akreditasi, jurnal internasional biasa sama jurnal internasional terakreditasi. Langkah awal gitu, masing-masing ya. Cari satu nama jurnal saja untuk keempat jenis itu. Jadi nasional